kali ini aku pengen ngebawain suatu konten yang agak berbeda, yaitu aku pengen nge-review suatu gadget yang mewah, luxury, yaitu handphone Z Fold 2 dari Samsung. Kenapa aku bilang ini handphone yang istimewa? Karena harganya itu dibanderol dengan harga 33.888.000 atau kalau kita buletin itu sama aja dengan 34 juta. Maksudnya dengan handphone seharga 34 juta, apa sih yang kita bisa dapat? Dengan nominal seperti itu kita bisa beli item lain, kayak bisa beli motor, bisa beli kulkas, atau kalian bisa beli iPhone 12 sampai 2 piece. Jadi apakah HP ini worth it? Aku bakal kupas tuntas handphone ini, apa sih kelebihan dan kekurangannya setelah pemakaian kurang lebih 2,5 bulan. Jadi pastiin nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel aku. So yang pertama mari kita unboxing dulu. Ini adalah Z Fold 2 yang warna bronze. Karena sebenarnya dia ada dua warna. Tapi menurutku warna bronze-nya ini tuh spesial banget karena kayak warna Samsung dan menurut aku sangat elegan. Nah, ini sebenarnya sudah dipakai HP-nya kurang lebih 2,5 bulan, tapi aku coba masukkan kembali seperti kayak pertama kali aku beli. Yang pertama ada kayak manual booknya gitu, detail, lalu HP-nya dibungkus seperti ini. Nah, dalamnya ini adalah ada pertama dapat earphone. Earphone-nya juga dapat ininya nih, cadangan. Lalu dapat charger, udah isinya itu aja, nothing special kayak HP biasanya. Kita buka. Nah, jadi menurutku kelebihan handphone ini yang membuat harganya fantastik mahal dan spesial adalah sensasinya dan juga inovasi dari Samsung. Jadi inovasi layar kecil dan layar besar ini 6,2 inch menjadi di dalamnya 7,6 inch itu merupakan sensasi yang berbeda gitu saat memakainya. Kayak misalnya kita lagi di perjalanan atau kita mau ngetik dengan satu tangan bisa dengan layar depan. Tapi kalau misalnya kita lagi mau santai seperti nonton YouTube atau misalnya mau main games itu bisa dengan layar dalamnya. Jadi kayak punya dua layar berbeda dalam satu handphone. Dan berat HP ini tuh 280 gram, jadi nggak seberat yang dilihat. Lalu yang udah kita dapat dari Samsungnya itu adalah anti gores. Jadi dia udah dapat anti gores bawaan. Dan sebenarnya itu banyak orang yang ngomongin kayak kok layarnya itu kayak plastik gitu, layarnya nggak seperti kaca. Itu karena anti gores bawaannya. Aku nggak tahu itu sebenarnya bisa dibuka atau enggak. Tapi ini HP-nya aku pakein anti gores lagi. Jadi aku doublein untuk safety. Jadi ketika aku beli anti goresnya itu aku beli anti gores depan dan anti gores dalam. Jadi aku doublein dan juga pakein anti gores samping. Jadi kayak udah one package sudah dapet tiga anti gores gitu. Yang pasti HP-nya udah merupakan spek terbaik dari Samsung, yaitu udah Snapdragon 865 Plus. Lalu RAM-nya juga udah 12 GB, kameranya juga yang belakang 3 udah 12 megapiksel semua dan juga baterainya itu 4500 mAh. Dari segi baterai itu untuk ketahanan kalau misalnya kita pakai full dengan layar dalam yang besar ini itu bisa tahan sampai 6 jam. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari kan kita nggak mungkin kan, maksudnya kayak pakai terus gitu. Cukup di-charge sehari sekali itu udah cukup gitu dengan pemakaian layar depan dan layar dalamnya. Memorinya kalau kita buat cewek-cewek kan yang paling penting karena kan buat nyimpenin foto-foto dan video itu udah 256 GB. Menurutku udah sangat cukup. Kelebihan yang menonjol dari handphone ini yang pasti kalian bisa zoom gitu kayak di film startup. Kalau kalian lihat itu ada soft selling dari Samsung, HP yang dipakai si Han Ji Pyong pada saat kalau nggak salah interview orang, jadi dia kayak begini gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya menurutku. Dan juga kalian bisa buka dalam satu layar ini, kalian bisa buka multitasking, yaitu bisa membuka 2-3 aplikasi sekaligus. Dan juga seperti yang aku ngomong tadi, inovasinya yaitu bisa flip screen.
kita semua lagi work from home, jadi sering banget pakai Zoom meeting. Jadi kalian cukup kayak gini aja, seperti mini laptop seperti itu. Nah, ada satu kelebihan yang aku suka dari handphone ini. Jadi kalau misalnya kayak cewek-cewek kayak kita kan suka diminta difotoin pacar, tapi hasilnya suka kok kurang naik, kok kurang turun gitu. Nah, kalau dengan handphone ini kalian bisa lihat previewnya di depan. Nih, aku contohin ya. Segi kekurangan menurutku HP ini itu karena layar dalamnya yang besar dan kotak ini, jadi ada beberapa aplikasi tuh yang belum bisa menggunakan vektor yang besar itu. Kayak misalnya kalau kita buka Instagram, kalian akan lihat ada space di kanan dan kirinya itu, jadi nggak full gitu. Kalau misalnya YouTube udah full. Dan yang jeleknya banget, yang mengecewakan menurut aku, kalau misalnya kita buka IG story tuh kita nggak bisa next gitu loh. Jadi kayak cuma keluar emoticon gitu. Jadi kalau misalnya mau IG story, kalian mesti dari bagian depan handphone ini. Kalau misalnya YouTube, aku suka banget karena kalian bisa melihat tampilan yang benar-benar gede, atau kalian bisa multiple juga, jadi bisa sambil nonton terus bisa kayak tampilannya bermacam-macam. Itu menurut aku cukup oke gitu. Kalau misalnya ditanya worth it atau enggak, itu menurutku tergantung kebutuhan masing-masing dan sangat subjektif. Jadi kalian dari video ini mungkin bisa menilai apakah handphone ini worth it atau enggak. Tapi kalau dari sudut pandangku, menurut aku kembali lagi tergantung kebutuhan. HP ini itu bukan HP ku, tapi HP mamiku. Karena mamiku itu dari dulu pengen banget punya iPad, karena dia tuh suka banget nontonin YouTube orang-orang. Jadi kayak dia tuh dari dulu wishnya pengen punya handphone yang layarnya gede gitu. Kalau misalnya iPad ya gede, tapi kan untuk dibawa untuk mobile gitu, dibawa untuk WhatsAppan juga masa iya pakai 2 nomor gitu. Jadi ketika ada handphone ini dia cukup seneng gitu, karena yang pertama fontnya itu bisa gede. Kalau misalnya kalian buka WhatsApp itu bisa gede banget, ngetiknya juga enak. Kalau mau pakai satu tangan tinggal dilipat, mau pakai 2 tangan juga dibuka. Jadi bener-bener fleksibel banget. Dan kalau untuk orang tua gitu, menurut aku ini cukup oke. Tapi ya kembali lagi tergantung budget masing-masing. Dan juga kalau untuk gamers profesional ataupun misalnya orang yang demen banget nge-games, handphone ini juga enak banget karena layarnya gede. Dan aku juga rekomendasi buat seorang bisnismen yang emang pekerjaannya tuh sering banget Zoom meeting atau sering banget buka tutup dokumen, karena ini enak banget bisa flip screen kan, seperti itu. Tapi kalau untuk aku pribadi, kalau aku ditanya mau nggak Mel beli harga 34 juta dapat Z Fold 2 ini, kalau untuk aku sih enggak. Karena menurut aku lebih prefer handphone yang aku lebih mengutamakan sebuah handphone yang mudah untuk aku take video atau untuk aku take foto dimanapun, kayak lebih easy to use gitu. Sekian review Z Fold 2 dari aku. Jadi aku nge-review dari sudut pandang aku sendiri dan dari segi pandang wanita mungkin. Kalau misalnya kalian suka aku nge-review gadget kayak gini, tolong kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini. Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.